Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat IPM Talk, perkenalkan saya Ida Bagus Purwostari Utama selaku presenter. Topik kita kali ini sangat menarik, di mana kita akan membahas tentang peran wakil rektor gua dalam perjuangan kampus. Baik Sobat IPM Talk, pada hari ini kita mendapat kehormatan untuk mendengar secara langsung pendapat serta pengalaman dari salah satu tokoh yang berperan penting di balik kokohnya langkah Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Langsung saja kita sambut beliau, Ibu Dr. Igusti Ayu Adyuti, SH.MH, selaku Wakil Rektor 2 Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Baik Ibu, untuk mulai perbincangan kita kali ini dengan penuh rasa hormat, kami mempersilakan Ibu Dr. Igusti Ayu Adyuti, SH.MH, selaku Wakil Rektor 2 Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, untuk menyapa para Sobat IPM Talk pada hari ini. Om Swastiastu, halo, selamat datang. Saya Wakil Rektor 2, nama saya Igusti Ayu Adyuti. Saya membidangi yaitu bidang perencanaan, administrasi umum dan keuangan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa sih tugasnya Wakil Rektor 2 itu, yaitu menyusun rencana anggaran penerimaan sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, mengawasi penggunaan dana agar sesuai dengan rencana kerja atau anggaran yang dikenal dengan RKA. Yang ketiga, memastikan penerapan sistem akuntabilitas keuangan yang transparan. Yang keempat, mengawasi proses pengadaan barang dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimiliki. Yang kelima, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan di setiap unit kerja yang ada di kampus yang ada di Puja Mataram. Bisa jelaskan Terima kasih banyak Ibu. Rasanya baru mendengar sepintas saja sudah membuat kita semakin penasaran tentang pembahasan kali ini. Baik Ibu, agar pembahasan kita semakin dalam dan semakin santai, izinkan saya langsung mengajak Ibu dengan pertanyaan pertama. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa saja program yang Ibu jalankan dalam mengelola keuangan kampus? Adapun program yang kami jalankan dalam mengelola keuangan kampus, pertama itu memastikan ketersediaan dana pertamanya. Sebelum kita melaksanakan program, tentunya kita memastikan ketersediaan dana dan fasilitas bagi kegiatan akademik, baik itu di dalam melaksanakan kegiatan, terutama untuk melaksanakan kegiatan perguruan tinggi, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Nah, kami sebagai wakil rektor yang membidangi administrasi umum dan perencanaan, tentunya keuangan, tentunya kami akan meminta dulu masukan input dari bawah, apa sebenarnya program-program kerja dari masing-masing unit yang akan nanti kita lakukan untuk memastikan ketersediaan dana. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan berikut Ibu. Bagaimana cara Ibu untuk mendukung sistem transparansi dan akuntabilitasnya? Kita menerapkan untuk mendukung program yang transparan tadi katanya itu, kita menerapkan dengan 5 budaya kerja tentunya. Yang pertama yaitu integritas, kejujuran kita. Kejujuran dalam hal ini yaitu keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar tentunya ya. Terus yang kedua profesionalitas, bekerja secara disiplin, berkompeten, tepat waktu, sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi ini itu menyempurnakan yang sudah ada dan menyelesaikan hal baru yang lebih baik tentunya. Terus yang keempat tanggung jawab. Tentunya di dalam melaksanakan tugas dan program kita harus memiliki rasa tanggung jawab ya terhadap tugas kita laksanakan sampai tuntas dengan baik ya. Secara tuntas. Nah, yang kelima, keteladanan ini penting karena kita terutama kita ada di Kementerian Agama sebagai contoh yang selalu disoroti oleh masyarakat. Tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai warga kampus, apalagi lebih-lebih membahas tentang berkaitan dengan SDM dan sebagainya, tentunya kita mewajibkan supaya SDM yang ada di Puja Mataram itu menjadi tauladan bagi masyarakat. Baik itu tauladan dalam menerapkan norma agama, norma kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum yang ada. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kita. Nah, selain dana pemerintah, apakah ada model pendanaan kreatif lain untuk riset mahasiswa agar inovasi mereka dapat berkembang ke jenjang
Nah, untuk riset mahasiswa selama ini kali ini terutama kan memang ada anggaran kalau untuk mahasiswa sendiri kita melakukan kualitas skripsi mahasiswa biasanya riset mahasiswa itu mereka kan meresetkan UKT ya, jadi untuk mahasiswa S1 UKT, untuk mahasiswa S2 dan S3 itu SPT. Jadi kalau UKT itu semua akan di nah yang tidak disebut tadi biayanya. Nah, kami sarankan untuk mahasiswa terutama karena pengalaman itu juga pernah menjadi mahasiswa sebelumnya ya. Itu bisa sebenarnya mahasiswa mengajukan proposal ke lembaga lain di luar, kami itu disebut lembaga-lembaga yang ada di luar. Ya, entah itu misalnya atau pemerintah daerah berkaitan dengan kajian yang nanti ada mahasiswa ini sebenarnya akhirnya bisa melakukan kemana misalnya mengajukan proposal itu salah satu mungkin untuk pembiayaan risetnya. Orang berpengaruh dana pada instansi lain sesuai dengan bidang kajian. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, selama Ibu mengelola di bidang keuangan dan menjadi wakil rektor kedua, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengelola keuangan? Saya ini baru menjadi rektor kedua baru 3 bulan ini, dari bulan Juni itu baru diangkat 2020 sampai hari ini. Tantangannya sudah luar biasa. Pertama, bagaimana kita mengelola sebuah kegiatan yang tidak ada di anggaran, itu yang menjadi tantangan kita. Kita banyak mengalami apa sih bagaimana seharusnya kita karena adanya kegiatan-kegiatan yang macam ini sudah kita mengalami anggaran tidak dimasukkan gitu di itu tidak ada gitu. Tapi bagaimana cara solusi kita bijaki dengan berembuk dengan teman-teman, kegiatan sosial, sedikit ya, tentunya kita bijaki bagaimana kita karena ini memang kewajiban kita. Nah, kita tentunya mengajak teman-teman ini kok ayo kita bersama-sama menyikapi ini supaya kegiatan ini tetap berjalan. Kita mengkomunikasikan seperti kita sering kami berenang, pribadi kita karena kegiatan sosial. Nah, itulah tantangannya luar biasa sekali. Seperti itu antara lain tantangannya. Belum lagi yang hal-hal yang seperti saat kan dalam kita prakteknya implementasinya seperti ini, tapi dalam rencana belum kita rencanakan itu yang menjadi tantangan. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Sebelum saya tutup pembicaraan kita kali ini, saya persilahkan Ibu untuk closing statement pada hari ini. Baik, pada hari ini saya ingin mengajak semua masyarakat NTB untuk bergabung di kampus IHM Gede Mataram untuk meningkatkan literasinya dengan prodi-prodi unggulan yang ada di kampus IHM Gede Mataram. Baik, Sobat JPM Talk, pada pertemuan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa peran wakil rektor kedua sangat penting dalam kemajuan kampus, khususnya dalam bidang keuangan, karena beliau menekankan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran agar program kampus dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih kepada Ibu Dr. Igusti Ayu Aditi, SHMH, selaku Wakil Rektor 2 Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga kepada para Sobat JPM Talk yang telah setia menemani kami. Saya Tidak Bagus Gosa Satya Utama, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sadu.